Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqal halu'a, idza masya'u syarru jazua, wa idza masyahul khairul manu'a illa musallin. Para bapak lan para ibu, memang ya ndadak Gus Asip jane wancine ning Gus Asip lagi di Bendo, adike lagi napa masuk rumah sakit. Ya mugi-mugi adike Gus Asip enggal diparingi waras. Para bapak, para ibu, kita lanjutkan yang kemarin tentang yang halu'a jazu'a. Yang kemarin kita bahas halu'a dan jazu'a, bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu adalah selalu tidak sabar, selalu mengeluh, yaitu tantangan. Yang ketiga adalah manu'a, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah juga kalau mendapat nikmat itu mudah lupa. Manusia itu diciptakan oleh Allah kalau dapat kebahagiaan, rezeki itu mudah lupa. Tapi kalau diberi peringatan dengan mungkin sakit atau apa, itu baru ingat. Tapi bagus masih ingat kepada Allah daripada wis diberi peringatan tapi ndak ingat. Biasanya ya semua itu kan dari kebiasaan ya Ibu. Makanya akhlak itu juga kebiasaan, ibadah itu juga kebiasaan, dan ibadah itu juga diulang kebiasaan. Kalau biasanya itu selalu zikir, maka di waktu diberikan cobaan oleh Allah, sambati tetap menyebut nama asma Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kebiasaannya kok berkata-kata kotor, di waktu dia dapat cobaan dari Allah juga sama, yang diucapkan juga kata-kata kotor. Makanya kalau saya di depan anak-anak ini biasanya ya sama-sama kita mengeluarkan energi. Kan berbicara itu juga mengeluarkan energi. Lebih baik kita dengan ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang baik. Apalagi kalau orang tua nyanggone anake, ku ya gitu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek. Sama itu juga doa, tapi ucapkan yang baik. Ke orang tua dengan anak berbeda itu pasti Bapak Ibu. Sayyidina Ali itu ngendikane bahwa dunianya anak dengan dunianya orang tua itu berbeda. Karena apa? Sudah selisih umur yang panjang gitu loh Pak. Kebiasaannya sudah berbeda. Ya contohnya sekarang
Di dunia sekarang anak-anak wis isine dolanane HP aja. Padahal dulu saya kecil HP ndak ada. Jangankan HP, telepon yang diangkat itu aja di rumah saya belum ada. Nah ini, memang dunianya sudah berbeda. Ucapan kata-katanya juga berbeda. Nah ini loh. Istilah-istilahnya berbeda juga. Nah ini makanya kalau ngadap anak ya sama, sabar. Nah ini makanya apa? Membiasakan kalimat-kalimat yang biasa ingat kepada Allah. Makanya kita itu disuruh setiap saat, setiap waktu selalu ingat kepada Allah, yaitu ucapan-ucapan itu selalu ingat. Kapan Masya Allah, Alhamdulillah, nah itu satu kata-kata apa? Dan apa yang kita ucapkan itu tidak sekedar berdampak pada diri, lingkungan itu juga akan berdampak sampai makhluk jahit yang lain itu juga dampak. Gus Mus kayak cerita, aku ya urung tahu sowan ngerono, tapi lek cerita di depan rumah itu sebelah kiri ada pohon kelapa dan di sebelah kanan ada pohon kelapa. Dan kalau mau berangkat ke masjid, yang sebelah kiri ini dilewati dan selalu ditepuk tangi, ayo sholat subuh, ayo sholat. Setiap berangkat masjid itu seperti itu. Apa yang membedakan? Buahnya. Yang sebelah kiri yang selalu dibangunkan mau berangkat ke masjid itu selalu dipegang, dibangunkan, itu buahnya itu banyak sekali, gembel. Tapi yang tidak pernah ini buahnya ya sedikit gitu loh. Jadi lingkungan kita itu juga merasakan. Sama halnya zaman Rasulullah di Masjid Madinah. Dulu khutbahnya Kanjeng Nabi itu berdiri sendenan pohon kurma. Jadi yang di mimbar itu, kalau jenengan sampun ngriko di Madinah itu ada mimbar, ya di situ tumbuhnya itu. Karena mungkin perkembangan zaman dan makin majunya Islam, oleh para sahabat itu dibuatkan mimbar. Bilang itu Kanjeng Nabi, saya buatkan mimbar, dibuatkan tempat untuk berkhutbah. Pohon kurmanya itu nangis terus, dan itu didengar oleh semua sahabat. Menangis. Kenapa? Ditanya nangis. Karena diganti oleh sahabat dengan mimbar. Berarti nanti saya sudah tidak dipakai, saya tidak disendeni lagi. Nangis. Jawab Rasulullah, tidak, nanti dipotong tapi dipendem di situ, dikatakan lupa dipendem di bawah itu. Jadi yo pahalanya tetap dapat. Nah ini akhirnya baru diam. Nah inilah bahwa makhluk yang lain itu kelihatannya kita tidak pernah mendengar, tetapi juga merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Manusia ini adalah khalifah di bumi ini, sebagai pimpinan di dalam bumi ini. Kalau tidak berbuat baik, ya bumi ini akan rusak gitu loh. Makanya itu, jadi itu kembali kepada dari manu'a ini. Jadi manusia kalau sudah diberikan nikmat itu mudah lupa, ndak ingat. Jadi
yo akhirnya kufur nikmat, akhirnya suka mengeluh, suka galau, diberi sedikit masih kurang. Ngene iki jane iki mau pas mang dagang aku jek akeh nek badiku jek entuk akeh. Padahal wong wis entek, kudune ya wis seneng, tapi jek jam sakmene kok bae wis entek, dagangane ya wis entek. Ngene iki tak sediani nyelot akeh mang gak yo nganu. Apa jenenge? Makin banyak keuntungannya. Nah, ini termasuk satu mengeluh itu juga manusiawi sekali Bapak Ibu. Ya wajar aja. Jadi wajar saja. Karena apa itu? Ya itu sifatnya manusia itu ya seperti itu. Makanya ilmu sholin adalah caranya untuk biar kita selalu bersyukur, kecuali orang-orang yang bersalat. Jadi sholat ini, sholat kita itu pengaruhnya terhadap diri kita itu besar sekali. Sembuh keadaan apa sholat itu akan mengaruhi, yaitu akan apa ya, menghindari perbuatan keji, ya perbuatan yang kufur nikmat itu, ya perbuatan itu akan terjauhi dan kita akan selalu ingat kepada Allah. Caranya apa? Ya sholat. Makanya ibadah yang paling baik ya sholat. Amalan yang baik sholat. Apakah sholatnya di masjid ataupun di rumah. Enggak sholat sunat nek omah, lek sholat wajib yang masjid. Karena apa? Rumah itu ya perlu apa ya namanya, golek barokah kita juga itu. Jangan sampai rumah itu kayak kuburan itu loh, jadi mati. Jangan sampai itu. Makanya ya dibuat sholat sunat juga gitu loh. Jadi itu. Jadi dibagi, ngaji Al-Quran juga gitu loh, dibagi juga rumah. Aja wah nek masjid iso itikaf terus mau masjid terus, ya enggak, di rumah juga ada. Karena apa? Di rumah itu juga ada keturunan kita, biar mendapat barokah. Karena kita itu biasanya bisa seperti ini, bisa gini, itu juga jariah orang tua kita. Makanya kita diwajibkan biru waliden, jariah orang tua, sehingga kita itu bisa begini itu ya karena orang tua. Umpama orang tua tidak sayang pada kita, itu mungkin kita tidak bisa berkumpul di sini gitu loh. Makanya cerita bayi dibuang, no, masya Allah gitu loh. Padahal manusia itu loh, pada manusia, wong hewan aja melindungi, apalagi manusia harusnya tidak sampai berbuat seperti itu. Jadi sifat dari halu'a, jazu'a, manu'a ini tombone hanya sholat. Jadi sholat, perbanyak sholat, baik sholat, intinya di situ. Itulah Bapak Ibu, moga-moga kita juga semua selalu diberikan ringan untuk melaksanakan sholat, dipermudahkan untuk menjalankan sholat, diberikan jalan untuk melakukan sholat, sehingga sebagai sangu kita besok di dunia maupun di akhirat, untuk kita sendiri maupun untuk keturunan-keturunan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khali kullihim huwal habib ulati turja syafa'atuhu likulliha
limina ahwali muntahimin ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mamad wasi'a karami Allahumma shalli ala Muhammad.